CVT kalau lagi gampang, tapi kalau lagi ketemu rumit ya, sama aja ya. Cuman biasanya basicnya CVT komponennya jauh lebih sedikit, ya kan? Dia saranin ganti oli matic, ada yang sampai lifetime, ada yang 100.000 mau ganti, ada yang bahkan klaimnya nggak usah ganti sama sekali. Tapi begitu udah problem, sakit kepala. Single kan, kalau single CRV buat. Oh iya, buat gebet sana sini ya. Iya, itu bisa satu jantan 3 betina lah. Dalam satu kandang. Ayam ya. Balik lagi di channel YouTube Domo Transmisi, di Obsesi obrolan seputar transmisi, episode 64. Seperti biasa, kembali lagi bersama saya Arya dan Koko kita, Koko Freddy. Gimana kabarnya, Kok? Sehat? Lu gimana? Super. Seperti biasa, Kok, kita kembali lagi di segmen Obsesi. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar mobil metik, perawatan mobil second, terus percintaan dalam mobil, teman-teman bisa aja tulis di kolom komentar dengan hashtag Obsesi. Nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Oke, Kok Freddy, tanpa berlama-lama lagi, Kok. Pertama, Kok, dari @bobokoko. Boko 60 Boko 6095 hashtag Obsesi. Kang Arya dan Ko Freddy mau tanya dong, kalau transmisi CVT dan AT lebih gampang yang mana yang diperbaiki? Jika ada kerusakan yang berat dan lebih murah mana? Range harga pergantian part serta servisnya. CVT kalau lagi gampang, tapi kalau lagi ketemu rumit ya, sama aja ya. Cuman biasanya basicnya CVT komponennya jauh lebih sedikit, ya kan? Lebih enak juga, nggak banyak kayak AT ada yang pistonnya sampai 10 biji loh. Iya, dia lebih kompleks biasa. Contohnya Mazda 6 non-sky itu piston maticnya ada 10 piece loh. Nah, itu kan lumayan banyak ya komponennya. Kampas koplingnya pun banyak. Kalau CVT kampas koplingnya sedikit, komponen itemnya sedikit. Tapi kalau dibilang lebih gampang, CVT lebih gampang. Tapi ada juga CVT yang kadang sudah diperbaiki masih ada problem, larinya kemana-mana. AT ada yang gampang, contohnya ya Avanza gitu kan, gampang. Ada yang susah juga ada. Kalau biaya tergantung mobil, CVT ada yang murah, AT ada yang murah, AT ada yang lebih mahal dari CVT, ada. Ada contohnya U150 deh, U151, Alphard lama, Gen 1, 5 speed, itu harga piston belakangnya aja satu biji yang asli hampir 5 juta. Harga piston maticnya ya, satu biji loh. Alphard yang lama 3000 cc ya? Biaya perbaikan di luar 10 juta. Bullshit ya, Kok ya? Ya, belum lagi kalau housing belakang kena. Coba cari harganya berapa. Bullshit ya, itu ya. Jadi AT ada yang lebih mahal, CVT ada juga yang mahal. Dan kadang juga tergantung spare part sih. Spare partnya ada yang kayak ngomong mobil guling. Mobil mas sebenarnya udah murah ya, Kok ya? Sombong, udah murah. Maksudnya kalau misalnya kita pair dengan harga-harga mobil pasaran pada lainnya lah, udah jatuh harganya. Tapi ya perbaikannya tetap lumayan karena spare partnya memang jarang, ya kan? Oke, next ya, dari @Leonard Cristiano 3318 hashtag Obsesi. Kok apa bedanya transmisi matic mobil Jepang dengan Eropa? Lebih awet mana dan perawatannya apakah sama? Kalau ngomong awet ya, sebenarnya Eropa nggak kalah awet juga dengan Jepang. Tapi kadang kalau brand Eropa kadang dia saranin ganti oli matic, ada yang sampai lifetime, ada yang 100.000 mau ganti, ada yang bahkan klaimnya nggak usah ganti sama sekali. Tapi begitu udah problem, sakit kepala. Komponen elektrikalnya banyak, ada Mecha, ada VGS, ada ya bla 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 gitulah. Terus kalau misalnya ngomong Jepang kalau ngomong tahan juga, misalnya kayak Innova 400.000. Ya 400.000, Pajero aja 400.000 itu yang datang kan. Nah, terus ya itu kan sebenarnya termasuk awet banget kan. Eropa juga sebenarnya kalau dirawat ya bisa awet juga ya kan. Tapi kalau ditanya awet mana ya kadang bingung juga ya. Kadang ini sih mobil Eropa sebenarnya awet, cuma karena persepsi di awalnya ini oli maticnya lifetime atau nggak perlu ganti sama sekali atau 100.000 baru ganti itu terlalu lama. Nanti efeknya setelah sekian lama baru muncul nih masalahnya. Padahal itu sebenarnya kalau kita rutin ganti
Mungkin aja awetnya sama-sama kayak Jepang ya kan. Indonesia cuaca panas, macet. Kalau secara kilometer mungkin kan itu kan yang jalan ya. Tapi kalau kita macet kan nyala, tapi nggak jalan. Iya betul. Paling itu sih. Next. Oke, next kok dari Albogen 77. Hashtag obsesi. Worth it gak kok CR-V Turbo jadi mobil pertama? Dan bagaimana dengan CVT-nya? Atau lebih baik Innova, bending? Bensin. Bensin ya. Tipe-tipe. Bensin Gen 1 Euro 2 yang Matic AT. CR-V Turbo mobil pertama. Oh ini orang kaya kok, Kang Sultan. Oke lah. Sekarang secondnya pun sudah nggak begitu mahal kan, udah terjangkau ya. 200-an mungkin dapat ya. Oke lah, ini worth it. Kalau ngomong worth it. Tapi balik lagi ya style. Kalau gue pribadi, gue sebenarnya kurang suka duduk dalam CR-V Turbo. Soalnya kap mesin itu gelembung di depan, bodi gelembung di samping. Jadi kalau lihat itu kayaknya mobil kayak gede banget, padahal di dalam nggak gede-gede amat gitu loh. Tapi balik lagi itu selera. Cuma CR-V Turbo kalau CVT-nya kan pernah ada yang rontok ya. Sudah ada yang putus. Putus total. Tapi masih termasuk jarang ya. Selebihnya tuh ada yang hubungin tapi dia nggak datang ke bengkel aja sih. Tapi ya masih jauh lebih kuat lah ketimbang adik-adiknya. Iya. Mobilio adik-adiknya kan ya. Kalau ditanya lebih baik atau lebih baik Innova bensin Gen 1, berarti Gen 1 ini kan yang kayak punya gue ya, Euro ya. No. Beda kelas ya. Beda kelas sih. CR-V sama Innova beda kelas. Tapi kalau buat ngebut sih sekarang CR-V menang. Dibuat irit CR-V menang. Iya, Innova bensin nggak bisa berharap banyak soal konsumsi BBM. Iya. Sama tarikan juga nggak bisa diharap banyak. Tapi kalau bawa penumpang banyak, lebih menang. Iya. Kalau duduk isi orang banyak mungkin lebih nyaman. Cuman kalau gaya sebenarnya CR-V lebih gaya. Apalagi ada panoramic sunroof. Iya. Bikin terlihat tambah kayak orang kaya. Iya. Single kan, kalau single CR-V buat. Oh iya, buat gebet sana sini ya. Iya, itu bisa satu jantan 3 betina lah. Dalam satu kandang. Ayam ya. Itu balik lagi selera ya. Cuma Innova nggak jelek-jelek amat kok. Innova tuh enak. Cuma bensin itu agak boros aja lah. Gue denger lu nggak bensin boros? Ada juga ya? Ada. Cuma maksudnya kalau Innova ya kan mahal, pasti mahal CR-V kan. Tapi dengan budget Innova juga tetap bisa untuk jadi playboy. Tunggu. Innova kadang kalau masih muda bawa Innova kelihatan kayak om-om. Contohnya om ini. Jadi buat kalau CR-V mungkin agak lebih fuckboy dikit lah ya. Oke lah, next. Dari @Riz Andika, hashtag obsesi. Apa benar kalau ngebut 60 km per jam? 160. Oh iya, sorry. 160 km per jam. Plus. AC sebaiknya dimatikan. Apa pengaruhnya kalau benar? Terima kasih. Kalau AC dimatiin, horsepower-nya nambah. 160 jadi 200. Susu gimana itu? Enggak lah, tapi yang pasti kalau mau kebut-kebutan, kadang orang matiin AC itu supaya lebih maksimal tenaganya. Soalnya kalau AC nyala itu beban mesin kan bertambah karena AC tadi. Pasti ada pengaruhnya untuk tenaga ya. Tapi panas. Jadi kan maksudnya ini konteksnya mau balapan atau mau kemana nih? Iya. Cuman 160 kalau AC nyala juga sebenarnya nggak apa-apa. Iya. Banyak yang begitu kok. Kalau mau balapan ya nggak apa-apa, mau AC matiin gitu kan. Iya. Tapi bener ya, AC dimatikan pasti beban mesin lebih kurang kan. Tapi nyala pun nggak apa-apa. Karena ya itu konteksnya apa, kita lagi ngapain gitu kan, balap-balapan atau lagi mudik. Oh nih, udah lah kok, itu kita singkirkan, kita ke pertanyaan terakhir nih. Dari Riswanto Wijaya, hashtag obsesi. Innova 2KD manual, kalau diganti deck group yang double plate, apa pengaruh ke torsi kok? Karena kan cengkeramannya lebih. Makasih. Sebenarnya gini, double plate itu belum tahu ya, maksudnya itu kan sebenarnya jadi kopling racing. Kita nggak tahu itu benar-benar nambah torsi atau karena torsi kan dihitung itu ukuran gaya putar yang dihasilkan oleh mesin. Nah kalau kopling diganti, the group, kita ngomong the groupnya itu sama dengan matahari, sama dengan tutup atau cover kopling. Kalau itu diganti double plate, apa ya torsinya jadi nambah? Pertanyaan kan itu kan. Padahal torsi itu kan sebenarnya ya begitu aja yang ke outputnya gitu loh. Mungkin kalau diganti, ini kan kita bukan pakarnya manual ya. Ini kan manual nih. Mungkin kalau diganti pakai yang double itu sebenarnya kan untuk nahan kalau misalnya tenaga mesin yang terlalu gede, supaya daya cengkeram kopling itu tetap baik. Nggak ada slip ya? Dibanding yang single atau yang tunggal.
Sebenarnya tujuannya itu. Cuma kalau untuk nambah torsi, kita nggak pernah riset, jadi nggak tahu kalau pakai itu torsi jadi nambah kah? Karena logikanya output dari engine kan ya pasti begitu aja, walaupun lu pakai kopling racing. Nah, mungkin dari sisi cengkramannya iya, tapi kalau nambah torsi, ini belum tahu nih, tanda tanya nih. Terus kalau kopling itu kan menghubungkan dan memutus putaran mesin ke gearbox. Kopling itu. Terus apa? Kopling manual pun ada dua macam. Biasa ada yang coil spring, ada lagi yang diaphragm spring. Jadi kalau yang coil spring itu biasa dipakai di mobil bus, truk, engine dan torsi yang besar. Cuma kalau untuk mobil-mobil kayak MPV, SUV gitu-gitu, itu biasanya pakai yang satu lagi, diaphragm spring. Jadi paling itu yang bisa kita sampaikan. Soalnya kalau untuk nambah torsi, ya nggak tahu ya. Tapi kalau cengkramannya lebih, ya itu memang iya. Oke, paling itulah. Oke, cukup ya Ko ya. Nah, jadi buat teman-teman yang punya permasalahan mobil Matic, bisa aja langsung datang ke Domo Transmisi yang ada di Kelapa Gading ataupun di Jalan Pegasan 2. Buat teman-teman juga yang tinggal di daerah sekitar Bintaro, langsung aja datang ke Domo Transmisi yang ada di Bintaro. Dan Bandung kita sudah ada di Padalarang, dan Surabaya kita sudah ada di Jalan Raya Rontang. Oke, paling itu aja Ko ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe itu Domo Transmisi, dan juga jangan lupa follow TikTok dan Instagram kita di akun Domo Transmisi. Bagi teman-teman yang ingin bermitra, silakan hubungi admin, nanti kalian akan ngobrol dengan kita berdua. Paling itu aja, Domo Transmisi untuk Matic. Domo Transmisi, dokternya Matic.